Jamaah majelis salim hadinallah. Kajian kita kali ini pasal baru ya, setelah sebelumnya kemarin pasal tentang maksiat lisan atau dosa-dosa yang berhubungan dengan lisan. Nah, sekarang sebagaimana dikatakan paslun, ini satu pasal yang insya Allah akan menjelaskan tentang maksiat-maksiat yang berhubungan dengan telinga. Jadi ini bakalan nanti telinga juga dihisab ya, dipakai ngedengerin apa aja tuh. Kalau memang baik alhamdulillah, tapi kalau buruk naudzubillah. Nah, apa aja maksiat yang berhubungan dengan telinga? Wa min ma'asil uzuni, dan sebagian dari maksiat telinga al-istima'u adalah mendengarkan ila qaulami qaumin, pada perkataan suatu kaum, akhfauhu, yang mana kaum itu padahal mas sudah menyembunyikan perkataan tersebut anhu darinya. Jadi di antara maksiat atau dosa yang berhubungan dengan telinga nih, yang kita harus hindarkan, jangan malah istilahnya kepo ya, pengen ngedengerin, pengen tahu, adalah mendengarkan. Jadi nanti beda kedengeran, beda ngedengerin. Kalau sekedar mendengar asal dia itu ingkar dan dibuktikan dengan pergi, insya Allah itu enggak dosa ya. Tapi ini mah karena memang ada unsur kesengajaan ngedengerin, itulah. Ngedengerin apa? Perkataan suatu kaum itu orang yang lebih daripada dua ya, yang mana padahal itu mereka sudah ya sembunyi-sembunyi merahasiakan gitu ya, supaya yang jelas agar enggak didengerin oleh orang tersebut. Tapi rupanya tuh orang tersebut kepo tadi, malah pengen ngedengerin. Nah itulah, naudzubillah, termasuk maksiat yang berhubungan dengan telinga. Hati-hati ya. Ya kan kadang-kadang ibu-ibu mah suka kepo kan, pengen tahu aja gitu. Ada apa sih rame-rame gitu ya? Gitu. Kedua, kepo, ayang nyoba. Oh benar, ayang nyoba kepo. Oh ayang nyoba gitu. Nah, benar. Oh bagus. Nah, hati-hati tuh ya. Ya kan kadang-kadang ada nih, kalau memang ada kan suka ada rapat rahasia ya, itu nggak usah kepo pengen tahu, udah biarin. Justru daripada nanti tahu bakalan kecewa, bakal galau, ya mendingan udah. Makanya hidup mah yang enak mah saya nggak tahu dan nggak mau tahu gitu aja ya. Ya kecuali kalau kebaikan baru. Nah ini perhatikan ya, Rasulullah SAW bersabda nih dalam sebuah hadis sahih karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Manis tama'a, siapa orang yang mendengarkan ila hadas
ila hadisi qaumin, pada suatu pembicaraan kaum, wahum, padahal masih kaum itu lahu kepada orang tersebut karihuna, itu enggak senang. Maka subah dikucurkan fi uzunaihi, pada kedua telinga orang tersebut, al anku, apa namanya, cairan timah, yaumal kiamati, pada hari kiamat. Tuh, jadi ini ya, kalau ada orang kepo, dari tadi kepo mau pengen tahu aja pokoknya ya, mau laki-laki terutama perempuan nih, ya pengen ngedengerin obrolan atau omongan seseorang yang mana padahal kan ya, orang ataupun kelompok itu enggak ngarepin, bahkan enggak suka sampai kedengeran sama orang yang tadi sengaja kepo pengen tahu ngedengerin ya. Tuh hati-hati nih, tuh yang kepo pengen ngedengerin, pengen tahu, itu nanti di akhirat akan dikocorkan cairan timah di kedua telinganya. Ya tahu cairan timah, itu kan timah nih kalau dipanasin kan ya meleleh. Itu tuh bakalan dikocorin ke dua telinganya kepada orang yang waktu di dunianya kepo, pengen tahu aja gitu. Udah, jadi sekarang kalau ada orang ngobrol-ngobrol rame-rame, jangan kepo ya. Ada apa sih? Ada apa sih? Udah. Kenapa? Ya kan kadang-kadang selama ini suka gitu aja. Kalau lagi rame-rame itu sengaja dah. Pengen nimbrung aja gitu, kepo, pengen tahu ya. Ada apa sih? Ada apa sih? Gitu ya. Udah. Ya jangan kepo lah gitu ya. Sebab itu nanti bilang, nanti di akhirat kedua telinganya bakal dikocorkan apa namanya? Cairan timah ya. Kalau enggak ini sekarang mah semacam aspal tuh. Mungkin kalau cairan timah mah jarang lihat ya. Tuh yang suka dipakai aspal kayak gitu. Pek ya. Tuh kira-kira jangankan dikocorin ke telinga ya. Ya enggak, kena kaki juga kan. Apalagi dikocorin ke telinga tuh. Kiri kanan lagi. Itulah bagi orang yang tidurnya kepo, pengen denger aja, pengen tahu aja. Makanya hati-hati ya. Tuh. Nah kemudian wa ilal mizmari, ini juga sama ya, termasuk kepada apa maksiat yang berhubungan dengan telinga, yaitu memperdengarkan atau mendengarkan suli, watonburi, dan tonbur. Apa tonbur? Tonbur mah macam gitar, biola tuh ya. Iya yang kayak band, gabrel ya bisa juga, itu juga ya. Ya kan kalau kita suka sebutnya tanbur gitu ya. Ya pokoknya masalah satu alat musik lah gitu ya. Coba itu. Ya, terutama suling nih yang kayaknya sering dipakai ya. Cuma iya, apalagi orang India mah tuh. Oh, karena kayak yang namanya suling itu sampai bisa untuk manggil ular ya. Itu kadang-kadang ya
Asal sulingnya diliuk-liukin, ular itu goyang lagi ya. Tarik dia. Di kita bukan lagi ular ya, orang. Ada goyang. Begitu ya. Tuh. Itu biasa ciri khas kesenian Sunda juga pakai suring kan ya. Sampai meliuk-liuk kadang-kadang tuh. Iya. Nah, hati-hati nih ya. Ini juga nih ada nih ancaman, warning daripada Rasulullah SAW nih. Di mana Rasulullah bersabda, manis tama'a, siapa orang yang mendengarkan alat malahi, alat musik lah gitu. Di dunia lam yasma, maka dia tidak akan bisa ngedengar qiraata quroi ahlil jannati, bacaan qori ahli surga. Jadi nih, kalau orang di dunianya sering karena demen ya, suka ngedengerin alat-alat musik, terutama tadi tuh suling, gitar ya, drum band ya. Tuh nanti di akhiratnya nggak bakal bisa ngedengerin qori ahli surga. Tahu qori? Qori mah yang suka baca Quran tuh, yang kan kadang-kadang mah indah ya. Ya terutama seperti katakanlah muamar gitu tuh. Kan sampai orang sedih, bahagia, bahkan sampai ada orang yang masuk Islam ya. Alhamdulillah tuh. Nah itu belum seberapa dibandingkan dengan nanti qori ahli surga. Emang siapa qori ahli surga? Nah khususnya ya, ada di sini keterangannya, wa minhum, termasuk qori ahli surga nanti Yusufu, Nabi Yusuf, wa Muhammadun, dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah di sini Nabi Daud nggak disebutin. Padahal mah Nabi Daud itu kesebutkan ya, suaranya bagus ya. Ya karena di sini kan masuknya, berarti sebenarnya Nabi Daud juga termasuk, tapi ternyata kalau dibandingkan dengan suara Nabi Yusuf, terlebih lagi Nabi kita, itu masih kalah gitu ya. Tapi sekali lagi Nabi Daud juga luar biasa, sampai-sampai kan orang kalau istilahnya bahasa yang suka pakai suara nih ya, apakah itu nyanyi ataupun apalah, itu biasanya pakai amalan Nabi Daud ya, supaya katanya suaranya apa, musik. Iya. Oh iya, jadi ini ya. Tadi nanti ada istilah ngedengerin, ada istilah ngedengar gitu ya. Kalau sebatas kita apa selewatan gitu ya, ngedengar, itu nggak masuk. Kalau ini sengaja dia, karena senang gitu ya. Tapi memang kan di Islam juga ada macam alat musik yang dibolehin, seperti rebana kan gitu ya, gitu. Jadi hati-hati tuh. Ini hadis bisa menunjukkan tuh orang itu nggak masuk surga ya. Bisa jadi masuk surga tapi nggak dapat hiburan. Hiburan apa tadi tuh ya? Yang namanya qori ahli surga, yang pastinya suaranya merdu sekali, khususnya Nabi Yusuf dan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, kemudian wasairil aswati, dan suara-suara lainnya al-muharramati, yang diharamkan. Sama nih. Jadi bukan aja itu ngedengerin omongan orang,
bukan aja ngedengerin suling ataupun tadi gitar ya, termasuk setiap suara-suara yang diharamkan. Nah, di dalam sarahnya mah ada ya. Itu seperti suara gendang tuh. Jadi gendang sama rebana beda. Kalau rebana mau boleh. Gendang boleh itu ya. Iya. Nah, termasuk juga kalau ada orang yang memang dia itu tertawanya sampai kelewatan ya. Apa namanya tuh kalau tertawa kelewatan? Terbahak-bahak ya. Sampai lupa diri. Nah, itu juga sama tuh, ngedengerin juga enggak boleh, haram itu ya. Apalagi yang bohong mah tuh banyak ada orang pembicaraan bohong. Itu jangan didengerin. Ya. Sekali lagi kalau kedengaran mah asal dia ingkar dan menghindar, insyaallah enggak ya. Nah, itulah. Kemudian wakal istimai, dan seperti mendengarkan ilal gibati pada gibah wan namimah dan namimah. Jadi termasuk nih haram hukumnya ya, dosa karena maksiat yang berhubungan dengan telinga adalah ngedengerin gibah. Tahu gibah? Ngomongin kejelekan orang. Ya. Tuh. Dan namimah. Apa namimah? Suka ngadu-ngaduin tuh. Jangan ditemenin ya. Makanya tuh kadang-kadang kita mah enggak ya. Tiba-tiba orang lain datang nih. Ngoceh dah. Gini gitu ngomongin kejelekan orang ya. Kalau masih ada temannya masih mending ya. Kita bisa ada alasan yang lain ya. Nah, kalau berdua doang kan itu kadang-kadang mah karena dia ngejaga perasaan, didengerin aja ya. Nah, kudunya mah bagaimana caranya supaya menghindar gitu ya. Alasan, aduh belum masak ya apa gitu. Jangan malah dibumbuin gitu istilahnya ya. Malah ditambahin. Ini kadang-kadang mah ditambahin ya. Oh iya, biar sedap gitu. Apalagi karena memang dia juga sama. Jadi sentimen tuh sama orang itu ya. Iya, seperti namanya nih ya. Ada orang datang nih ngomongin si A, kejelekannya gitu. Nah, umpamanya itu orang yang didatengin juga dia memang benci sama si A, udah mantap itu ngomongin kayak. Iya. Oh, seru dah. Nah, termasuk tuh namimah ya, yang suka ngadu-ngaduin orang. Ini beban nih. Jadi kalau ada orang yang datang apalagi nemenin ya, orang yang suka ngomongin kejelekan atau ngadu-ngadu, itu sekarang dia ke kita nih ya, ngomongin kejelekan orang, ngadu-ngaduin orang. Suatu saat bisa jadi kita juga diomongin. Makanya begitu hati-hati tuh. Kalau orang suka ngomongin kejelekan orang datang ke kita nih ya, itu enggak menutup kemungkinan kapan-kapan dia juga pasti ngomongin kejelekan kita di orang. Makanya jangan ditemenin gitu tuh. Ya, biasa. Nah, bahkan wasairil aqwal muharramat ini, dan setiap-tiap perkataan yang diharamkan, banyaklah perkataan yang diharamkan itu ya, seperti umpamanya seperti tadilah bohong, ya fitnah dan lain sebagainya. Nah, itu hindarkan ya, karena termasuk maksiat yang berhubungan dengan lisan. Nah, bihilapi nih. Bihilapi maidadahola, beda kalau memang masuk alai kepadanya asima pendengaran kohron secara terpaksa.
Jadi ini kan tadi mah istilahnya mendengarkan ya. Nah sekarang bagaimana nih? Ini mah hanya kedenger. Beda. Jadi kalau nggak dengerin memang sengaja tadi kepo. Kalau ini mah hanya sekedar kedengeran. Jadi nggak ada unsur kesengajaan ya. Ya kadang-kadang kan kita suka, kita mah di rumah sepi-sepi aja tiba-tiba tetangga itu kalau nyetel musiknya semuanya ya. Nah itu mah bagaimana aja kita, itu mah bukannya kita ya, tapi jangan dinikmatin. Nah itu mah enggak dosa enggak ya, enggak termasuk maksiat telinga itu mah. Tapi nih ya, asal syaratnya satu, dia benci tuh. Jadi jangan malah senang. Lah, saya mah nggak punya radio juga, nggak nanggap dangdut juga. Alhamdulillah ada tetangga yang nanggap, gitu ya. Jadi nggak serakah lagi saya bang. Nggak dosa kali, atau sama aja kalau gitu mah ya. Iya. Dan pastinya wajib mengingkari. Ya syukur-syukur sih kalau memang dia mampu mah tegur lagi. Atau terlalu amat gitu punya tetangga gitu ya, tegur kalau berani mah. Jangan ditepinin. Ini jangan sampai tadi boro-boro negor, ingkar ya, malah dinikmatin. Itu walaupun sedang kedengeran juga, walaupun itu hanya sekedar ngedengar, bukan ngedengerin ya, itu tetap masuknya maksiat juga. Ya ini maksiat yang berhubungan dengan telinga. Tuh, gitu ya. Jadi itu memang sekali lagi kesimpulannya, kalau kedengeran mah bukan ngedengerin ya. Beda ngedengerin sama kedengeran. Nah itu kan nggak ada unsur sengaja. Nah kalau memang dia benci ya, kemudian ingkar dan menghindar tentunya ya. Syukur-syukur sih kalau memang dia mampu mah dia tegur. Nah itu nggak dosa. Tapi kalau memang dianya malah dinikmatin, itu walaupun ngedengerin, walaupun kedengeran, tetap sama aja. Itu namanya ngedengerin juga gitu ya. Begitu. Nah itulah ya mungkin alhamdulillah tuh untuk pasal yang berhubungan dengan maksiat telinga ya, cukup satu kajian ya. Ya mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam bishawab.